Nggak ada. Cuman lu sendiri bang, dengan makin banyaknya orang-orang yang mungkin mengancam untuk menyantet atau mungkin meneluh, ada rasa takut nggak sih bang? Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini loh. Biar bagus gitu loh. Kalau mau bilang aneh aja. Kalau takut mah enggak lah. Karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Bukan hal-hal yang kayak gitu. Ya, oke. Bang Marcel, kemarin sempat dipertemukan sama beberapa mungkin praktisi atau paranormal atau mungkin yang biasa Bang Marcel sebut dukun, gimana Bang? Ramai juga kan di media sosial kayak dipertemukan dengan Roy Kiyoshi, Kiprana dan lain-lain, gimana sih Bang? Experience-nya mungkin? Ya kalau sama Kiprana sama Roy Kiyoshi mas saya kenal lama. Ya sesama penghibur, dia jujur, mereka jujur hanya hiburan. Jadi saya pribadi nggak mau bermasalah. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta, itu kan yang bermasalah. Gitu. Kalau untuk yang nggak merugikan masyarakat Indonesia, saya berteman baik, walaupun mereka bikin kontennya hiburan alias settingan doang. Ya nggak masalah, namanya hiburan, semuanya bohongan. Gitu. Sempet juga ketemu Mas Roy Kiyoshi dan ditanyakan, jadi Mas Marcel percaya nggak di Indigo? Mas Marcel sendiri gimana sih jawabannya mungkin pada saat waktu itu? Jawaban sesuai kayak yang waktu itu. Kalau untuk Indigo ya saya nggak percaya Indigo yang bisa ngelihat jin-jinan. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk Indigo aslinya ya menurut saya adalah ya orang-orang dengan kelebihan yang memang gift, yang udah tidak seperti orang umumnya kayak bisa mengingat 100 nama dalam 1 menit, bisa mengingat 1000 angka gitu, atau bisa menghafal Al-Quran misalkan dalam waktu beberapa bulan doang, kayak gitu-gitu. Sempat disomasi juga sama beberapa orang kemarin di Polres Jakarta Selatan, ya kan, sampai mungkin ada tantangan untuk adu tembak segala lah. Bang Marcel sendiri menanggapi seperti apa sih Bang? Adu tembak? Sempat lihat videonya nggak? Itu mah soalnya yang kayak gitu-gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak, tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar nembak kakinya sendiri, bolong, berdarah. Lah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi, boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembakin ke mereka. Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Mereka menggiring opini untuk seolah-olah saya takut, padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya saya diemin aja lah. Mungkin memang dia lagi nyari panggung aja. Nah, tapi ada kemarin dilaporin gimana Pak? Apa? Tanggapan kamu kemarin dilaporin oleh beberapa pihak itu santai aja atau? Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin ya mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Gitu. Oke, Bang, cuman mungkin udah berapa surat atau mungkin udah berapa laporan sih yang lu terima sendiri dengan adanya kasus banyak ini? Kayaknya ada juga banyak yang ngelaporin, udah sempat nerima surat somasi atau mungkin panggilan polisi atau polisi? Nggak pernah ada, sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan? Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Iya Bang, selama ini
dapat ancaman atau intimidasi dari Pihak luar. pihak-pihak gak sih bang? Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu ngelihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin ya. Jadi nggak kebaca juga DM dan yang kayak gitu-gitu. Karena ketindih sama yang mensupport sih. Tapi Bang, Heri, kamu gimana akhirnya bisa sampai sekarang so viral ini, karirnya makin bagus gitu, gimana sendiri kamu? Ya alhamdulillah sih, saya kayak merasa diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang Allah udah titipkan agar didengar lagi lebih banyak oleh masyarakat Indonesia gitu. Oke, Bang, kemarin Persatuan Dukun se-Indonesia juga mengatakan bahwa sebenarnya dukun ini dilindungi undang-undang, Bang. Nah itu gimana, Bang? Dukun dilindungi undang-undang Iya. tuh undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu dilarang loh di Indonesia. Cek sendiri kalau nggak percaya. Itu tapi mereka juga mengaku bahkan punya KTA gitu. Ya, KTA kan anggota itu. Iya, KTA. Ya, iya, Nah, organisasi semua itu juga gimana? punya KTA. Setiap organisasi. Ya, yang diakui di Indonesia itu pengobatan tradisional dengan STPT, surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Jadi surat terdaftar pengobat tradisional itu seperti kayak misalkan totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Tapi itu bukan dukun, bukan perdukunan yang transfer penyakit ke kelapa, nggak ada. Transfer penyakit ke tisu terus tisunya kebakar, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Cuman lu sendiri bang, dengan makin banyaknya orang-orang yang mungkin mengancam untuk menyantet atau mungkin meneluh, ada rasa takut nggak sih bang? Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini loh. Biar bagus gitu loh. Kalau mau viral, aneh aja. Kalau takut mah enggak lah. Karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Bukan hal-hal yang kayak gitu. Bang, kemarin Gus Samsudin datang ke Jakarta, ya kan? Iya. Cuman mungkin udah ada pertemuan nggak sih dengan dirimu? Nggak ada. Karena sebelum dia ke Jakarta, pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu, pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih, dari pagi saya teleponin orangnya, nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Iya, Tapi iya. saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Tapi dia Bang, bisa kemarin, buktiin medis itu medis, ya. bahwa ada Ronsenan. iya, ada Ronsen. ronsen. Jadi ada orang di ronsen di badannya ada paku. Ya memang ada. Itu kejadian pernah memang di Indonesia. Orang di ronsen, dalamnya ada paku, ada benda-benda. Itu nama gangguan psikologisnya adalah PICA. Gangguan psikologis itu gangguan makan, di mana gangguan seseorang yang menikmati makanan bukan makanan. Jadi bisa baca, itu ada di Tasikmalaya satu, sama di Jember yang kedua. Nah kejadiannya itu memang ada yang dalamnya paku, ada juga yang dalamnya tuh benda-benda kecil, 40 benda kecil kalau nggak salah, atau 50 benda kecil gitu, tutup botol, uang, terus juga uang koin, itu ada di dalam badan memang. Dan itu gangguan psikologis namanya PICA. Dan Jadi, itu gangguan tanpa sadar. Iya, bukan tanpa sadar. Dia sadar. Jadi ketika stres, semua orang itu kan punya stress release. Ada yang berlibur, ada yang nonton Netflix atau nonton film ya. Ada yang nonton film aja. Ada juga yang nonton YouTube. Nah, ada juga orang-orang yang ketika lagi stres dia memilih benda-benda kecil. Dan sebenarnya gangguan PICA ini udah terjadi sama kita semua di umur 1 sampai 5 tahun. Pernah tahu anak kecil yang makan bedak?
Itu hal-hal kecilnya. Pernah tahu anak kecil yang makan sabun pada saat itu? Di Indonesia ada. Nah, itu pika. Kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan makan benda-benda yang agak lebih besar. Dan kejadian pika terbesar di dunia ya, setahu saya, sampai saat ini cuma yang di India itu. Ada 40 pisau rumput di dalam perut. Nah, 40 pisau rumput di dalam perut, ketika ditanya dan akhirnya mengakui, orang tersebut mengaku bahwa dia suka makan darah dan rasa besi dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Berarti bukan santet Bukan. ya. Berarti bukan bukti ya, yang ditunjukkan itu kan sebagai bukti. Iya, cari aja di Google tuh banyak. Ada juga yang kejadian anak kecil pernah paku di sini nih, paku di dalam kaki. Setelah diteliti dokter, ini dinyatakan sama dokter bahwa ini bukan santet, tapi sengaja dimasukkan. Tapi ada orang jahil sampai saat ini belum ditemukan karena ada bekas lubang di kakinya. Ada bekas lubang di kakinya. Nah, dan itu pakunya ujungnya udah digunting jadi lurus, makanya masuknya gampang ke dalam kaki gitu. Jadi memang sampai saat ini nggak pernah ada tuh bukti santet mengirimkan benda ke dalam badan, nggak ada. Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu pika namanya, gangguan makan. Kalau ada ya boleh dong, kirimin dong, saya mau banget nih. Berarti konklusinya yang kemarin Gus tunjukkan itu menurut abang itu pika. gimana? Saya nggak tahu ya yang ditunjukin Karena yang yang mana. ditunjukin ronsennya kan memang kebetulan kaki ya, yang di ronsen. Iya. Oh, kaki. Perut kaki. Lah, iya kaki yang Memang. kejadian anak kecil kali. Nah, mungkin kalau misalkan Gus sendiri bisa membawakan korbannya tanpa ada lubang di kakinya tapi benar ada paku, berarti Marcel bisa percaya. Ya mana bukti sampai saat ini nggak ada. Ya misalkan dia bisa membawakan, berarti Bisa. Marcel bisa percaya. Iya boleh, silakan bawakan korbannya. Bukan, kalau saya percaya itu kirimin ke saya dong. Jangan ke orang, kirimin ke saya dong. Paku ke kulkas gitu, masukin ke perut saya gitu. Oke, Bang, imbas dari konflik abang dengan Gus gitu, Gus mengaku mendapatkan ancaman kayak Gus mengaku, dia mengaku mendapatkan ancaman. Iya. Ya, makanya bahkan kalau- penutupan kalau- itu, abang ada ras iba gak ke dia gitu? Ya makanya, ya saya pribadi kan kembali lagi udah ngingetin untuk dari awal. Jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya. Kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lain ya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, hiburan, settingan gitu dong. Jadi orang yang nggak nonton video pengakuan dia kan jadi nggak tahu kan, nggak paham kalau itu hanya sekedar acting atau hiburan doang gitu. Nah maka dari itu, kalaupun pengobatan kayak tadi diancam-ancam, ya satu-satunya ya tobat lah, biar masyarakat Indonesia juga bisa memahami atau klarifikasi kenapa pengobatannya pakai trik kan gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Bang, berarti sampai saat ini dirimu masih menunggu itikat dari Gus mungkin untuk pembuktian ya? Loh iya, dari awal. Makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Anda ngerespon kemana? Anda nelpon kemana Anda? Tapi Bang. kemarin tuh sebenarnya ada niat nggak sih mau nemuin Gus di Jakarta? Atau emang sama sekali nggak ada niat sebelum Saya nggak dia tahu. buktiin? Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Karena yang udah-udah dari hasil teleponan ya nggak ada niatan dia ke Jakarta pas nelpon saya pada saat itu ya sebelum ke Jakarta. Saya tahu dia mau ke Jakarta dari netizen malah. Bang itu si ini mau ke Jakarta loh. Saya cari tahu mau ngapain? Ternyata diundang TV doang. Bukan untuk pembuktian tujuannya. Berarti ada indikasi dia takut dong sama kamu. Menurut kamu gimana? Ya mungkin sebenarnya kan harusnya nggak ditakuti kan. Harusnya saya nggak ditakuti loh. Saya nggak melapor, saya nggak mau memenjarakan. Tujuannya kan untuk edukasi masyarakat nih, biar terang gitu loh, biar tahu nih ini trik atau ilmu gitu. Nah, soal itu Bang, kemarin Gus juga bilang bahwa sebenarnya ia pun ingin juga membongkar dan melawan dukun-dukun santet, dukun cabul dan dukun yang menggandakan uang yang merugikan masyarakat gitu Bang. Kenapa nggak collab saja gitu Bang? Ada rencana gitu maksudnya. Kalau misalnya tabayun, dia ngajakin tabayun juga, abang terbuka Nah kalau itu, tabayun. ya untuk tabayun terbuka, sangat terbuka. Cuma masalahnya dia nggak mau mengakui di depan media gini. Kalau pengobatannya cuma trik, dia kan berani mengakuinya lewat telepon pribadi ke saya. Nah kalau misalkan, waduh mati tuh. Waduh. Apakah gangguan goib?
Gangguan baterai. Nah, apa lagi sih? Lanjut ya, teman-teman. Oke. Udah. Ya, boleh Mas, lanjut. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Kalau kita cobain dia ganti. Ntar dulu ganti dulu aja. Oh, ini baik banget sih, gitu kan dulu tuh ditemuin. Gangguan baterai ini mau gangguan gue. Siap. Nah, ya. Lanjut satu lagi. Oh, 2 menit ya. Oh, Kalau misalkan dia mau mengakui pengobatannya hanya sekedar trik, kontennya hanya sekedar bohong-bohongan, hiburan, atau settingan, ya jelas saya bersedia banget. Bahkan itu jadi membuka masyarakat kan. Alasan kenapa dia pakai trik pengobatannya. Kan sesimpel itu loh. Cuma ya dibuat-buat drama aja sama dia. Ini yang saya kurang suka sih. Dan dia bilang ya di konten saya kan juga tarung sakti sama dukun, nyamperin dukun. Loh itu kan orang-orang Anda sendiri yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun. Saya punya loh bukti-buktinya siapa yang dibayarnya berapa. oh, Ada ya kayak di channel saya itu kan saya udah kasih lihat. Bahkan saya tahu siapa pemerannya. Yang ada yang pura-pura jadi pasien juga di channelnya dia. Saya tahu, pernah saya tanya pemerannya dibayar berapa sama Mas Udin untuk pura-pura jadi pasien. kira-kira akan ditunjukkan Dia ke ngomong publik apa? ya? Saya tuh apa? Nggak dibalas, langsung ngeblokir saya. Yang berperan itu. Pas ditanya langsung ngeblokir si orangnya. Ada wanita yang dia tuh berperannya jadi yang mukanya rusak, ada lah pokoknya. Dan sempat ditanyain media juga, itu benar kejadiannya. Si Mas Udin mengaku itu benar. Makanya pada saat itu saya mau laporin, ini konten hoax. Bilang ke orang-orang benar nyatanya nih fake alias hoax gitu. Tapi kata polisi harus korban yang melaporkan. Jadi ya udah, yang bisa saya lakukan adalah edukasi. Bang Marcel, cuman kemarin juga Gus Samsudin ada pernyataan yang cukup menarik ya, kayak Bang Marcel sebagai pesulap jangan mengomentari orang yang menguasai sebuah keilmuan lah, al-hikmah lah dia bilang atau apapun itu. Bang Marcel sendiri menanggapi seperti apa? Loh, saya juga bisa kalau misalkan saya pesulap nih, saya ngaku-ngaku aja kayak dia. Kan saya Agus Udin. Ayo, saya Agus Udin. Ya, saya ini punya ilmu asli. Saya tinggal main sulap. Ya, nih. Saya itu Agus Udin, ya, saya punya ilmu asli. Ini bukan sulap, bukan trik. Ya. Ini lihat. Penarikan benda goib. Kalau ada yang bilang ini trik, wah Anda berarti pesulap. Ini ilmu asli. Ya gitu. Lihat sama aja. Yang lu praktekin kan sulap. Iya. Kalau emang bukan sulap, buktikan dong. Ayo dong, angkat telepon saya. Udah saya publish bahkan di YouTube, di Instagram. Lu kenapa nggak ngerespon di telepon? Ayo dong angkat pembuktian langsung, tanda tangan gitu. Oke. tapi pada terancam nih Shell, gara-gara keberadaan kamu kak, para teman-teman Indigo dan teman-teman para dukun nih, trik gue ntar dibongkar semua sama. Iya. Ya kalau panik ya jujur-jujuran, kalau hiburan, kalau bohongan, kalau jujur ya jujur. Sesimpel itu kan. Sebenarnya kan yang terancam sama saya kan yang merugikan masyarakat. Karena saya seriously sesama entertain ya, sesama entertainer. Kalau dia ada yang ngakunya Indigo membuat karakter, ada yang ngakunya sakti di TV ataupun di YouTube, selama dia tidak merugikan masyarakat, yang suka nonton dan yang nggak suka yang nggak usah nonton, itu saya nggak bermasalah. Tapi beda lagi kalau di deskripsinya dia jualan jimat lah, dia jualan apa pengobatan, transfer ke kambing, transfer ke kelapa, terus ngeduitin masyarakat dengan nominal yang besar. Ini yang pasti saya bongkar. Yang saya bongkar bukan kontennya, tapi yang saya bongkar adalah pengobatan-pengobatannya itu atau jimat-jimatannya itu. Oh, bisnis di dunia itu berarti ya? Lah iya, kalau nonton kan orang gratis nonton di YouTube, nonton di TV gratis. Ini nggak merugikan. Yang percaya sih, yang enggak kan gitu, simple. Kalau untuk sampai menduitkan masyarakat ini yang saya bongkar pasti. Kemarin jadi ya, Cuman terakhir Bang Marcel, ini kan cuma kan statementmu sempat bikin heboh juga ya, yang tentang para praktisi atau mungkin paranormal atau dukun itu memang ya kalau nggak cabul tukang tipu. Cuman ini bukan dukun penyembuhan ya, Bang Marcel kan pernah bilang. Cuman tadi saya sempat wawancara Mas Roy Kiyoshi juga, cuman Mas Roy Kiyoshi juga sempat berpesan mungkin kepada Bang Marcel, katanya mungkin lebih
apa ya, gimana caranya Bang Marcel menyikapi ada orang-orang mungkin yang memang seorang yang memang sepuh atau mungkin yang memang tinggalnya di pedalaman dan memang ada keilmuan-keilmuan seperti itu. Bang Marcel percaya nggak sih kalau keilmuan-keilmuan yang di pedalaman seperti itu? Saya percaya sihir itu masih ada, tapi yang jelas-jelas orang-orang nampakin nih kebal, nih gue jual jimat kebal, nih gue transfer penyakit ke kelapa dibikinin konten. Ya nggak ada. Kalau dibikinin konten kayak mental-mentalan, nggak ada. Kalau sihir itu masih ada, Mas Marcel percaya? Sihir ada, tapi tenang, nggak perlu ditakuti. Karena walaupun sihir itu ada, tapi perlindungan Allah Azza wa Jalla lebih besar. Ya, maka dari itu kayak, kalau misalkan saya dibilang, saya totalitas percaya sama Allah Azza wa Jalla, perlindungan sama Allah, dibilangnya malah nggak percaya sihir. Lah, berarti orang-orang yang percaya banget sihir, lu nggak percaya sama perlindungan Allah itu lebih kuat? Kan gitu. Saya totalitas nggak takut sihir apapun itulah, jin-jinan dan sebagainya, karena saya yakin Allah itu perlindungannya lebih kuat gitu, bukan malah nggak percaya sihir. Tapi yang jelas yang saya bahas itu bukan hal goib yang dibahas di channel ya. Yang saya bahas di channel itu adalah hal-hal yang diduga goib tapi nyatanya bukan goib gitu. Jadi nggak general dukun gitu ya, enggak ya Bang ya sebenarnya? General dukun yang sok tahu tentang hal goib, kayak bisa ngelihat jin ngakunya, terus bisa transfer ke kelapa, itu dukun namanya. Dukun yang saya maksud, yang sok tahu tentang hal goib, bukan dukun-dukun yang pengobat tradisional, bukan. Apa nih Bang? Sama Bang, udah mau Kan meeting lagi dulu kan soalnya. banyak yang lagi bukan pengobatannya Olga nih Bang. Kalau lo misalnya nggak percaya, berarti yang pengobatan dulu Olga ini bisa lo bilang Apa? bohong atau nggak benar? Ya iya, itu bagian dari trik yang sudah saya pernah bongkar juga. Karena kan buktinya pada saat itu dia ke rumah sakit udah telat, penyakitnya udah semakin parah, dia cuma merasakan kesembuhan. Itu yang dinamakan placebo effect, dimana dia merasakan sembuh doang, tapi sebenarnya tidak benar-benar sembuh. Penyakitnya bener kankernya makin parah sampai akhirnya parah banget, baru ke dokter dan udah terlambat. Nah, seharusnya memang dari situ, kejadian itu, masyarakat Indonesia bisa mengambil pelajaran. Sebaiknya kalaupun memang mau ke pengobatan, ya ke dokter dulu. Kalau dokter nggak sanggup, ke pengobatan alternatif kayak totok syaraf, pijit, terapi ada tuh yang pakai setrum ya. Walaupun itu pakai alat juga, tapi ya itu ada titik-titik syarafnya kan yang disetrum. Terus juga bisa pakai obat-obatan herbal yang bener-bener aja gitu loh. Nggak ada tuh pengobatan keluar paku lah, disayat terus ntar berdarah, ditutup lagi, keluar apa, Nginiin telur Trik. ke leher. iya itu trik. Iya. Karena kelamaan pengobatan kayak gitu, telat juga akhirnya. Iya, akhirnya karena kelamaan penyakitnya makin parah, dia cuma merasa sembuh, ya udah akhirnya ya terlambat gitu. Bang, tapi kan banyak artis juga yang dari Asakti yang katanya berarti saja, Ruben juga yang ada belalang dan pakai seribunya, itu gimana Bang? Kalau Gimana? Ruben sendiri kan dia emang bilang kalau misalnya emang dia diteror dengan Oh nggak tahu deh, kalau urusan itu saya nggak terlalu, sekali lagi totalitas saya nggak pernah tertuju merhatiin si karakter A, B, C, nggak pernah. Karena yang saya mau bongkar itu ya triknya atau apa yang dipraktikkan. Kalau cerita-cerita orang saya nggak pernah merhatikan, karena ya cerita apa yang saya bongkar ya apa yang saya bongkar. Saya nggak pernah merhatikan cerita orang lain. Udah Mas. Nah Bang, ini itu berarti ngontrak ya di sini ya Bang, di Jakarta? Ngontrak dulu atau kayak balik atau enggak. Saya ada rumah juga di Jakarta, di Bandung juga ada. Jadi pulang seminggu sekali ke Bandung. Selama jadwal di Jakarta banyak. Oke Mas. Bang, enggak, satu lagi terakhir. Tadi kan sempat saya juga dengar Abang kan bilang tetap percaya sihir, cuman perlindungan Allah lebih tinggi. Berarti menurut Abang, tapi kan Abang juga pernah mengeluarkan statement tentang santet dan teluh itu tidak ada. Jadi gimana Bang? Maksudnya sihir yang Iya. Abang percaya itu bentuknya seperti apa Bang? Ya, santet itu bukan sihir. Karena saya udah mempelajari santet dari mulai metode Jawa, Banyuwangi, Sunda enggak. Jawa, Banyuwangi, Aceh, dan Bali, banyak lagi metode santet lainnya. Tidak ada metode goib sama sekali santet. Maka dari itu saya membedakan antara santet dan sihir. Kalau teluh itu santet yang metode ancaman, cuma menggunakan binatang-binatang. Sedangkan santet yang umumnya adalah menggunakan kayak tanah kuburan ditaruhin, itu ancaman doang dan hanya berfungsi ke mereka-mereka yang percaya. Sedangkan racun, santet racun juga ya racun aja, pakai racun beneran, cuma nggak sulit terdeteksi medis racunnya. Saya nggak bisa menyebutkan. Sedangkan sihir
ya semua agama mewajibkan untuk percaya sihir itu ada. Maka dari itu kita cukup percaya aja sihir itu ada. Makanya kenapa sihir ada? Agar kamu semua berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk berarti lu diancam sihir langsung takut. Enggak lah. Kalau diancam santet takut. Enggak lah. Perlindungan Allah itu lebih besar gitu. Jadi ketika lu percaya kayak gue nih, percaya lebih besar ke perlindungan Allah, bukan berarti lu nggak percaya sihir. Gue bisa balikin lagi kayak tadi. Kalau lu percaya banget sihir dan takut banget sama sihir, berarti lu nggak percaya dong sama perlindungan Allah. Gitu. Oke bang, aman ya? Oke. Terima kasih. Bang Marcel, thank you Iya, ya. sama-sama. Marcel, thank you.